Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam era transformasi digital yang berkembang pesat saat ini, menjadi ASN bukan hanya soal mengabdi, tapi juga tentang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Sebagai aparatur sipil negara, kita dituntut untuk bekerja cerdas dan inovatif. Semua itu sangat mungkin jika kita melek digital. Di MTSN Negeri 2 Asahan, kami tak hanya mendidik dengan buku dan papan tulis, tetapi juga dengan layar, data, dan jaringan. Karena masa depan anak-anak bangsa ini berada di tangan mereka yang mampu menguasai teknologi tanpa kehilangan nilai dan integritas. Berikut ini implementasi literasi digital dalam membentuk wajah baru ASN yang berakhlak di zaman era digital sekarang ini. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menggunakan dan mengelola informasi melalui teknologi digital secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Lebih dari sekedar bisa menggunakan perangkat seperti komputer atau ponsel, literasi digital mencakup kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang kita temukan di internet, berkomunikasi secara etis di media sosial, dan menjaga keamanan data pribadi di ruang digital. Bagi seorang ASN, khususnya guru, literasi digital menjadi fondasi penting untuk mendukung pelayanan publik, pembelajaran yang inovatif, serta peningkatan profesionalisme di era teknologi informasi. Dengan literasi digital, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu memanfaatkan digitalisasi untuk kebaikan bersama. Ada 4 pilar literasi digital. Digital skill. Digital skill merupakan kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, teknologi informasi komunikasi, serta sistem informasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai guru, hal yang dilakukan salah satunya yaitu mencari bahan pembelajaran atau bahan ajar menggunakan sistem pencarian online. Selain itu, menggunakan aplikasi Zoom untuk melaksanakan pertemuan atau rapat secara online, dan kegiatan yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan proses pembelajaran dengan teknologi informasi yang sudah ada, misalnya membuat PowerPoint atau media pembelajaran lainnya. 2. Digital culture. Digital culture adalah sikap dan kebiasaan positif dalam berinteraksi dunia digital secara etis, sopan, dan bertanggung jawab. Implementasinya sebagai guru ASN, budaya digital tercermin dalam tindakan sederhana seperti membalas pesan siswa atau orang tua dengan bahasa yang sopan, mengunggah konten positif di media sosial seperti kegiatan dan prestasi yang didapatkan madrasah, seperti menyimpan dan membagi data pembelajaran secara rapi agar mudah diakses kembali saat dibutuhkan. Tindakan-tindakan ini membentuk lingkungan digital yang sehat dan mencerminkan profesionalisme seorang pendidik. 3. Digital ethics. Digital ethics adalah nilai-nilai moral, prinsip etis yang mengatur perilaku seseorang dalam menggunakan teknologi digital dan internet. Dalam konteks pendidikan dan peran guru, digital ethics sangat penting karena menyangkut pembentukan karakter siswa dalam berinteraksi di ruang digital. Beberapa kegiatan digital ethics adalah: 1. Menghormati hak cipta. 2. Menghindari plagiarisme. 3. Menjaga sopan santun di dunia maya. 4. Menjadi teladan etika digital. 5. Memerangi disinformasi agar tidak mudah terpengaruh hoax atau berita palsu. Digital ethics bukan hanya tentang tahu mana yang boleh dan tidak boleh, tetapi juga tentang membentuk kesadaran dan integritas dalam menggunakan teknologi. Guru ASN memegang peran kunci dalam menanamkan nilai-nilai ini agar generasi muda menjadi
pengguna teknologi yang beretika, bijak, dan bertanggung jawab. 4. Digital safety. Digital safety atau keamanan digital adalah kemampuan untuk melindungi diri, data pribadi, dan perangkat dari berbagai ancaman di dunia digital seperti penipuan online, peretasan, penyebar malware, dan pencurian identitas. Ini mencakup kesadaran dalam menggunakan kata sandi yang kuat, menjaga privasi di media sosial, berhati-hati terhadap tautan mencurigakan, serta menggunakan perangkat lunak keamanan seperti antivirus. Tujuan utamanya adalah agar pengguna dapat beraktivitas di ruang digital dengan aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Contohnya, seperti mengamankan akun dan data pribadi, waspada terhadap phishing atau penipuan online, melindungi perangkat dan aplikasi, mengatur privasi di media sosial. Itulah 4 pilar literasi digital yang bukan sekadar teori. Mereka adalah kompas yang menuntun kita para ASN agar tetap relevan, aman, dan bermartabat di tengah derasnya arus informasi. Kita tidak hanya dituntut untuk mahir menggunakan teknologi, tetapi juga bijak dalam menyikapi dampaknya. Kita harus mampu melindungi data, menjaga etika komunikasi, dan menumbuhkan budaya digital yang positif, baik di ruang kerja maupun di ruang kelas. Karena literasi digital bukan sekedar tentang kemampuan teknis, tetapi tentang tanggung jawab moral dalam membangun peradaban. Sebagai ASN, mari kita jadi teladan, bukan hanya yang cakap digital, tetapi juga yang berkarakter dalam dunia digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi